Engkau beri bagi kami. Kami mengucapkan syukur atasnya ya Tuhan. Kami ada sebagaimana ada di pagi hari ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Lingkupi hidup kami dengan anugerah-Mu. Dengan firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dibuat pagi hari yang indah ini. Selamat pagi Tuhan Yesus kami ucapkan kepadamu. Karena Engkau memberi napas hingga detik ini bagi kami Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami lapar dan haus, rindu bagaikan air yang senantiasa tenang dalam hidup kami Bapa. Berfirmanlah Engkau sebentar bagi kami Tuhan. Berapa yang kami ada di Zoom ini berkati dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hati kami siap disiram oleh firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami merindukan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kuduskan hamba Tuhan yang menampaikan firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba ya Tuhan. Bagi kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus ketika ada penyampaian firman Tuhan, ada kuasa-kuasa yang tidak bersumber dari Engkau. Kami yakin dan percaya patahkan kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ingin siap menerima firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita di pagi hari ini. 30 menit bersama dengan Tuhan Yesus, suatu kebahagiaan bagi kita. Orang-orang mungkin masih tertidur lelap, tetapi kita sudah datang bersujud mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Karena firman Tuhan katakan, kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diberkati lebih. Saudaraku yang ada di Zoom ini, kami percaya bahwa kita ingin mendapatkan lebih berkat daripada Tuhan. Terima kasih saudaraku, salam. Diberkatilah orang yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita ambil dalam pagi hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Jika kita sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini. Diberkatilah orang yang menyampaikan firman Tuhan dan yang kita mendengarkan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di dalam Zoom ini, kita mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan. Amin. Ketika kita berkata bahwa kita anak Tuhan, maka sebagai jaminan kita memiliki Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saya buat judul khotbah di pagi hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, diberkatilah orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, serta menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami suatu perubahan. Yeremia memberikan jaminan hidup kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan akan diberkati, sementara mengandalkan diri akan binasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
kita andalkan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat selalu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita sebagai kekuatan kita, kita akan binasa, kata firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber kekuatan kita. Itu berarti bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan terjadi akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia berkata bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita beriman bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, saudara. Ketika kita mengandalkan orang sekeliling kita mengandalkan mungkin saudara, keluarga kita, mungkin itu akan membawa kita ke dalam kekecewaan. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari saya ajak kita semua supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, baik suka dan duka, kita harus andalkan Tuhan. Kita keluar masuk kita ada di dalam Tuhan. Kita harus pastikan. Karena ada jaminan kehidupan kita tatkala kita mengandalkan Tuhan. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Tetapi Yesus selalu membekap kita, menggendong kita, supaya kita berjalan bersama dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ada beberapa ciri yang kita temukan dari orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, pasti kita percaya. Apa sih tandanya ketika orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup? Saudaraku, yang pertama, tertanam dalam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia akan tertanam. Lalu dia akan bertumbuh di dalam Tuhan. Pohon yang kuat dan bertumbuh dengan pasti karena akar-akarnya merambat, menemukan sumber air yang tepat. Demikian juga orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sesungguhnya yang tertanam dalam Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merambat ke pokok, akan mendapatkan air yang murni. Demikian juga kita di gereja kita, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita selalu menunggak, selalu datang dalam persekutuan kita, itu orang ciri yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan memenuhi panggilan-panggilan Tuhan yang dalam hidupnya. Dia akan datang bersekutu, dia akan datang beribadah, dia senang berdoa. Dia tidak akan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan. Saudaraku, ada banyak saat sekarang ini kita melihat situasi di dunia yang tidak nyaman. Ya. Banyak kita lihat mungkin di luar sana yang memberikan pengajaran-pengajaran supaya kita terkecoh, supaya kita tergoda, tidak menempel di pokok anggur, sehingga hati kita tidak merambat mendapatkan air yang murni, yang sejuk. Di gereja kita, Bapak Gembala selalu menekankan kepada kita, supaya kita ada setiap waktu di dalam beribadah. Jangan pernah kita sekali-kali meninggalkan ibadah persekutuan kita. Saudaraku, itu ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan merambat, dia mendapatkan air yang murni. Saudaraku, kita pasti ingin mendapatkan air yang sejuk, air yang murni.
supaya kita dapat melihat pertumbuhan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan waktu kita yang semakin dekat. Hari ini, ambil keputusan untuk datang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudaraku, ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak khawatir dalam kesulitan apapun. Ketika orang mengalami kesulitan, dia tidak khawatir. Dia tetap kuat. Karena apa? Dia selalu memandang Tuhan, yang sanggup menyelesaikan perkara, yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang dia hadapi. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, pencobaan dan tantangan hidup. Kita lihat saja Yeremia. Walaupun Yeremia seorang nabi yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, bukan berarti Nabi Yeremia lepas dari tantangan dan kesulitan hidup. Justru dalam melakukan pelayanannya, Yeremia beberapa kali mengalami siksaan dari bangsa Israel pada waktu itu. Betapa dahsyatnya siksaan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Namun walaupun mengalami banyak kesulitan dan tantangan, namun Yeremia tidak mundur, tidak pernah undur dalam pelayanannya. Bahkan walaupun dalam pelayanannya selama 40 tahun tidak diterima oleh bangsa Israel, Yeremia tetap konsisten melakukan tugas pelayanannya. Demikian juga walaupun kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti tidak akan ada kesulitan yang kita hadapi. Walaupun kita sudah mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak menemukan kesulitan dalam hidup kita. Namun hal tersebut harus membuat iman kita, iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak khawatir kita di dalam Tuhan. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu kita andalkan. Ada harapan kita di dalam Tuhan. Karena Dia menjamin hidup kita. Dia menjamin orang-orang yang beriman kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, walaupun kita melihat di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam gerak keluarga kita pun, seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, selalu ada jalan keluar. Lalu yang ketiga, saudara, yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, tetap menghasilkan buah. Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan dapat melihat seperti apa buah. Salah satu ciri-ciri yang mengandalkan Tuhan sehingga diberkati oleh Tuhan adalah orang tersebut tetap menghasilkan buah, yang artinya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menghasilkan buah, maka kita akan dapat memberkati banyak orang, memberkati orang sekeliling kita, memberkati pekerjaan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan memperlihatkan kebaikannya selalu bagi orang lain. Saudaraku yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah baik? Sudah benarkah dari hati kita mengatakan bahwa kita ini sudah baik? Jika orang memberikan sesuatu kepada orang, misalnya 1 juta atau 10 juta kepada orang, apakah orang tersebut kita sudah berkata bahwa dia itu baik? Saudaraku, belum tentu. Ya, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia bisa memberi, tetapi dari hatinya yang tulus, maka kita boleh berkata,
bahwa Dia itu baik. Saudaraku yang di dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Yesus Kristus di pagi hari ini, orang yang selalu mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan memberi hidupnya adalah orang berbuah bagi kerajaan Allah. Maksudnya orang tersebut senang melayani Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita selalu senang melayani Tuhan, mengelai pekerjaan Tuhan. Tidak ada persungutan. Ketika kita diarahkan ke suatu tujuan yang bukan kemauan kita, tetapi Tuhan arahkan kita ke sana, kita harus senang melayani. Kita harus senang melakukannya. Tidak ada persungutan. Itu ciri orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Tidak ada persungutan. Ketika Bapak Gembala mengarahkan kita ke suatu tempat yang tadinya bukan, saya tidak suka ke sana. Tapi ketika ada perintah itu bagi kita dalam pelayanan, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Bukan dengan persungutan. Itu ciri khas orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang tersebut senang melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Saudaraku, di firman Tuhan katakan tuaian sudah banyak, sudah menguning. Apakah kita sudah menjadi penuai-penuai baru? Saya percaya kita yang ada di Zoom ini, mari bahwa kita sudah mengandalkan Tuhan. Kita rebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan terlibat dalam pemuritan. Saudaraku, di gereja kita, program gereja kita ada terutama yang dimotori oleh diaken. Ada pemuritan di gereja kita. Ada pemuritan. Ada komsel, ada penginjilan. Saudaraku, jika orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, maka dia senang melakukan pemuritan dalam hidup, dalam berjemaat, dalam bergereja. Jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan bagi Kristus. Kita percaya, saudaraku yang ada dalam Zoom ini, saya yakin ketika kita sudah menjadi muridnya Tuhan, saya percaya pertanda bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu tetaplah mengandalkan Tuhan, saudaraku, dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Kekuatan kita tidak sangat sungguh terbatas kekuatan kita. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, kita selalu mengandalkan itu. Biar kita berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Di setiap pergumulan kita, beban berat yang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan selalu, maka kita akan dilegahkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan jauhkan dirimu, jangan jauhkan hati kita. Apapun problem yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, adakah di dalam rumah tangga, adakah di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, jangan khawatir. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Maka mujizat itu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tertanam dan bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Terus yang kedua, tidak khawatir. Tidak khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami Tuhan sehingga hidup kita tidak khawatir. Dan yang ketiga, tetap menghasilkan buah. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini buat kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dan merenungkannya siang dan malam. Demikian firman Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mulia, yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang kuasa atas kami. Kami berkemenangan karena Yesus baik. Ketika kami datang mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami,
segala perkara-perkara dahsyat perkasa pun kami dapat melihat bahwa Yesus ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang begitu baik pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa berjalan bahwa ada jaminan Yesus Kristus ketika kami berdiam selalu dalam Engkau, sehingga kami, oh Tuhan, menghasilkan buah-buah yang senantiasa bersumber dari Engkau ya Tuhan. Kami ingin melihat mujizat-Mu setiap detik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami Bapa, karena kami tahu bahwa Yesus yang senantiasa hidup dalam firman-Mu, maka firman itu kami imani menjadi kehidupan baru dalam hidup kami Bapa. Terpuji dan mulialah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi firman yang sudah kami dengar, kiranya itu membuat kami bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Glory, haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Yang doa siapa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati pagi yang indah. Sebelum kami mengawali hari ini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khususnya sebagai yang sudah mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Baiklah hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mengandalkan Tuhan supaya kami boleh berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk kami sekalian yang sudah hadir mengikuti ibadah Zoom Sahabat Pagi 30 menit ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami, menguatkan kami, supaya ketika kami menghadapi kehidupan kami terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kami gumuli, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan hadir menyatakan kuasa-Nya, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang sedang kami gumuli. Terima kasih Bapa, sehat kuat terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang belum menyempatkan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kami, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati mereka, memberikan mereka hati untuk mau tergerak, datang bersekutu bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, berdoa Tuhan, jika di antara mereka ada yang mungkin karena alasan kurang pakai Tuhan, Bapa, ya Tuhan tolong nyatakan buka jalan keluar bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa untuk program gereja kami, yaitu membangun 1000 seat di atas 2000 meter tanah, khususnya dengan tanah yang sedang kami gumuli yang ada di pasar pemilih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi kami, beri kemudahan bagi kami, berikan kami kesatuan hati sebagai jemaat, bahkan sebagai panitia, karena kami percaya di dalam kesatuan akan kami akan memuji Tuhan. Terima kasih. Kehidupan kami, bangsa kami, Tuhan, pemerintah kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa. Mari kita mau angkat dua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Sopar dan saya mohon keluar untuk ada di sebelah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu.